VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 11 Maret 2025. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Israel mengaku telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi ke Doha, Qatar untuk mengikuti perundingan gencatan senjata di Gaza. We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions. Kami berdiskusi dengan Hamas. Kami membantu Israel dalam diskusi tersebut karena kami membicarakan tentang orang-orang Israel yang disandera. Presiden Prabowo Subianto minta nasihat miliarder Amerika Serikat soal Danantara. I just explained how we are very fortunate in having you as a very experienced player in global economics, a lot of experience in Asia, in the Middle East, in the world. Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin untuk melangsungkan perundingan Amerika-Ukraina di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Tammy Bruce, mengatakan selama di Jeddah, Rubio juga akan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, untuk mendiskusikan cara-cara memajukan kepentingan bersama di wilayah itu dan memperkuat hubungan Amerika-Saudi. Rubio bicara para wartawan dalam perjalanan ke Jeddah mengenai harapannya untuk pembicaraan pada hari Selasa dengan para pejabat Ukraina. And he wants it to end. How does it end? It's very simple. The only way it ends is if Vladimir Putin comes to a negotiating table. And right now, President Trump is the only person on earth who has any chance whatsoever. Menurut Departemen Luar Negeri, dalam pembicaraan lewat telepon Jumat lalu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha, Rubio telah menegaskan tekad Presiden Trump untuk mengakhiri perang secepat mungkin dan menekankan bahwa semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perdamaian yang berkelanjutan. Setelah kunjungannya ke Arab Saudi, Rubio akan melakukan perjalanan ke Shreveport, Kanada untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri kelompok G7 dari tanggal 12 hingga 14 Maret. Sebuah kapal kargo menabrak kapal tanker yang membawa bahan bakar jet di lepas pantai Inggris pada hari Senin, menyebabkan kedua kapal terbakar dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Seorang anggota parlemen setempat mengatakan ia diberitahu oleh Menteri Transportasi ada 37 awak kapal di kedua kapal itu dan satu orang dirawat di rumah sakit. Menurut situs pelacakan kapal Vessel Finder, kapal tanker produk kimia dan minyak berbendera Amerika, MV Stena Immaculate, berlabuh di dekat pelabuhan Grimsby pada Senin pagi setelah berlayar dari Yunani. Sementara kapal kargo berbendera Portugal Solong berlayar dari Grand Moat di Skotlandia ke Rotterdam di Belanda. Perusahaan manajemen maritim Crowley yang mengoperasikan Stena Immaculate dan berkantor di Amerika mengatakan saat ditabrak kapal kontainer itu, tangki kargo kapal tanker yang pecah berisi bahan bakar jet A1 sehingga memicu kebakaran hebat dan ledakan di atas kapal. Don't ever lose your hope. They can steal land, they can steal homes, they can steal a lot of things from us, but they can never steal our joy, they can never steal our art. Pernah seorang aktivis Palestina terkemuka, Mahmoud Khalil, yang ikut memimpin protes musim semi lalu di Universitas Columbia, telah ditangkap oleh agen-agen imigrasi federal. Pengacara Mahmoud Khalil mengatakan kliennya ditangkap di apartemen dekat universitas itu oleh agen-agen yang mengklaim bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri Amerika dengan tujuan mencabut kartu hijau miliknya. Kartu hijau atau green card yang juga disebut sebagai kartu tanda penduduk tetap adalah kartu identitas yang mengizinkan pemiliknya untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Kartu ini dikeluarkan oleh Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika USCIS. Khalil yang lulus pada bulan Desember lalu ditahan oleh agen-agen imigrasi dan penegakan bea cukai ICE berada di pusat penahanan imigrasi di New Jersey. Istrinya sedang hamil 8 bulan mengatakan pihak berwenang tidak menjelaskan mengapa ia ditahan. Namun juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mengkonfirmasi penangkapannya dan menggambarkannya sebagai bentuk dukungan terhadap perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang tindakan anti-Yahudi.
Sekjen NATO Mark Rutte pada hari Senin menjanjikan dukungan tak tergoyahkan pada integritas teritorial Bosnia setelah meningkatnya ketegangan oleh keberadaan gerakan separatis Serbia Bosnia hampir 30 tahun setelah berakhirnya perang berdarah. The international community is here and committed to continuing our strong support, including through EUFOR and NATO. Mark Rutte bicara di Sarajevo setelah bertemu dengan 3 anggota kepresidenan multi-etnis negara di kawasan Balkan itu yang merupakan satu lembaga yang dibentuk dalam sebuah perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik tahun 1992-95 di antara etnis Bosnia, Serbia, dan Kroasia yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Rutte menggarisbawahi pernyataannya beberapa hari setelah anggota parlemen Serbia mengesahkan undang-undang yang melarang otoritas peradilan pusat Bosnia dan polisi beroperasi di wilayah Republik Srpska, sebuah entitas yang dikelola Serbia di Bosnia yang mencakup sekitar separuh wilayah negara itu. Entitas lainnya adalah sebuah federasi yang dijalankan oleh orang-orang Bosnia yang sebagian besar adalah Muslim dan orang Kroasia. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya insiden antara polisi Bosnia dan Serbia serupa dengan yang terjadi pada awal perang tahun 1990-an. Kita beralih ke DC, sejumlah pekerja konstruksi pada hari Senin ini mulai menghapus tulisan berukuran besar Black Lives Matter di sebuah jalan utama, satu blok dari Gedung Putih, ketika Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, berjuang untuk menghindari kecaman sengit tentang perambahan dari Presiden Donald Trump dan Kongres yang dikuasai Partai Republik. Informasi selengkapnya juga dapat simak di situs kami. Masih di VOA This Morning, Israel pada hari Senin menyatakan telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi ke ibu kota Qatar, Doha, untuk bergabung dalam pembicaraan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, juru runding pemerintah Amerika mengenai sandera Hamas mengatakan pertemuannya baru-baru ini dengan perwakilan kelompok tersebut bermanfaat. Pertemuan mereka berfokus pada pembebasan seorang warga Amerika Israel yang disandera Hamas. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan selengkapnya. Juru bicara Israel David Manser Senin mengatakan pemerintahnya telah menerima undangan negara-negara penengah yang didukung Amerika untuk mengirimkan delegasi ke Doha. Israel menekan Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai kelompok teroris agar menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata mereka. Israel menginginkan Hamas untuk membebaskan setengah dari sandera yang tersisa dengan imbalan janji merundingkan gencatan senjata yang permanen. Namun, Hamas malah ingin memulai perundingan mengenai tahap kedua gencatan senjata yang lebih sulit. Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu mengukuhkan bahwa pemerintahannya untuk pertama kalinya telah mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas. Ini merupakan penyimpangan kebijakan lama Amerika untuk tidak berunding dengan teroris. Trump mengatakan, We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions. Kami berdiskusi dengan Hamas. Kami membantu Israel dalam diskusi tersebut karena kami membicarakan tentang orang-orang Israel yang disandera. Kami tidak melakukan apapun terkait Hamas. Kami tidak memberikan uang tunai. Kenyataannya, saya membebaskan 59 sandera dan kita tidak memberikan apapun. Sementara itu, ribuan demonstran di Israel akhir pekan lalu berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv untuk meminta pemerintah agar memperantarai kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas. Ayala Metzger adalah demonstran yang juga menantu sandera yang tewas, Yoram Metzger. Katanya kepada kantor berita Reuters, ada puluhan orang yang datang bersama kami untuk mengatakan kepada pemerintah, jangan masuk ke Gaza lagi, hentikan perang ini dan bawa pulang semua sandera. Adam Boehler, juru runding pemerintah Trump, beberapa hari lalu bertemu dengan Hamas untuk membahas suatu kesepakatan pembebasan sandera. Ia menyebut pertemuan itu sangat membantu. Berbicara hari Minggu pada acara televisi CNN State of the Union yang diunggah di platform media sosial X, ia mengatakan, Saya pikir ada sesuatu yang dapat terwujud dalam beberapa pekan ini. Saya ingin katakan, saya percaya ada cukup banyak hal untuk membuat kesepakatan antara apa yang diinginkan Hamas dan apa yang akan mereka terima, serta apa yang diinginkan Israel dan apa yang diterimanya. Dan saya pikir ada kesepakatan di mana mereka dapat membebaskan semua sandera dan bukan hanya orang Amerika yang disandera. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, meskipun negosiasi yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina belakangan ini menghadapi sejumlah kemunduran, perundingan antara Washington dan Kiev akan dilangsungkan pekan ini di Arab Saudi. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan tim VOA. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada hari Minggu untuk menghadiri perundingan dengan delegasi Ukraina. Menurut pernyataan resmi, perundingan itu bertujuan untuk memajukan tujuan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pertemuan itu dilakukan beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirim surat rekonsiliasi kepada Presiden Trump, menyusul pertemuan mereka yang berakhir dengan perdebatan panas di Gedung Putih pada 28 Februari lalu. Pada Jumat, Trump menanggapi status negosiasi damai itu. Saya rasa perundingan kita dengan Rusia berjalan sangat baik. Akan tetapi saat ini mereka membombardir Ukraina habis-habisan dan jujur saja, saya merasa lebih sulit berurusan dengan Ukraina dan mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan. Sebagai bentuk tekanan untuk menarik kedua pihak ke meja perundingan, Trump telah menangguhkan bantuan militer ke Ukraina dan berhenti membagikan informasi intelijen dengan Kiev untuk sementara waktu, sambil mengancam penjatuhan sanksi dan tarif kepada Rusia. Pengamat mengatakan, kesepakatan damai itu hal yang penting bagi Trump secara politik. William Pomeranz yang diwawancarai melalui Zoom adalah peneliti senior Cannon Institute. He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained. Ia pada dasarnya mempertaruhkan masa jabatannya sebagai presiden bahwa kesepakatan akan tercapai. Dan saya tidak tahu ada begitu banyak pemain yang bergerak dalam negosiasi-negosiasi ini, baik Rusia, Ukraina, Uni Eropa. Menjelang perundingan Amerika-Ukraina di Jeddah yang diperkirakan akan berlangsung hingga 12 Maret, para pendukung Ukraina berunjuk rasa di Washington hari Sabtu lalu. Sementara para pejabat Ukraina mengecam rentetan serangan Rusia ke sejumlah target Ukraina di Donetsk selama akhir pekan. Untuk Veronica Balderas Iglesias, Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan miliarder asal Amerika Serikat Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio untuk berdiskusi tentang banyak hal, termasuk terkait pembentukan Sovereign Wealth Fund Indonesia yang baru saja diluncurkan, yakni Badan Pengelola Investasi Danantara. Lantas nasihat apa yang diberikan Ray kepada Prabowo? Gita Inta melaporkan dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan beberapa alasan penting mengapa ia membutuhkan nasihat kritis dari Ray Dalio terkait dengan pembentukan BPI Danantara oleh pemerintah Indonesia. Ray Dalio, miliarder asal Amerika Serikat yang disebut oleh Prabowo sebagai teman baiknya ini, merupakan seorang pengusaha dan investor global yang banyak mengetahui dan terlibat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund di berbagai negara. I just explained how we are very fortunate in having you as a very experienced player in global economics, a lot of experience in Asia, in the Middle East, in the world, and we are very fortunate in having you as a friend, and we would like to always interact with you, listen from you, your experiences. I think you are at a position that you can talk with us openly and sometimes critically, and I think we do need critical advice. Dalam sambutannya, Ray Dalio mengatakan Indonesia masih berpeluang untuk menjadi negara maju karena memiliki potensi besar untuk berubah. BPI Danantara yang digadang-gadang akan mengelola aset BUMN hingga 14 triliun rupiah, menurut Ray bisa menjadi salah satu modal utama bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Because once there can be capital formation that is put with this high potential, you get a takeoff point that's taking place in countries repeatedly. Meski begitu, sejalan dengan adanya potensi besar, selalu ada kendala yang harus diatasi. Ray menyebut ada 5 tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia jika ingin menjadi negara maju, yakni hambatan birokrasi, kesulitan mendirikan usaha, tingkat kewirausahaan, pembentukan permodalan,
dan korupsi. Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Yusuf Wibisono mengatakan ada beberapa perbedaan yang mencolok antara BPI Danantara dengan Sovereign Wealth Fund dari negara-negara lain. Pertama katanya, mulai dari tata kelola setiap Sovereign Wealth Fund di berbagai negara yang dinilainya sangat baik. Salah satunya karena pengurus dari Sovereign Wealth Fund tersebut bebas dari afiliasi politis. Di Danantara ini justru berbeda 180 derajat kalau kita bisa bilang ya. Karena dari struktur misalnya, struktur itu sangat kental sekali dengan nuansa politik karena semuanya adalah para anggota kabinet. Walaupun memang judulnya orang kabinetnya adalah profesional ya, tapi tetap mereka adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita sulit melihat bahwa Danantara nanti akan bisa independen dalam pembuatan keputusannya begitu. Selain itu, Yusuf juga menyoroti sumber modal dan dana yang akan digunakan oleh Danantara untuk berinvestasi yang bersumber dari APBN dan juga dari dividen BUMN. Sedangkan Sovereign Wealth Fund di negara-negara lain katanya berasal dari surplus APBN atau penerimaan negara yang besar dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Menurut Yusuf, ada sebuah risiko besar yang akan ditanggung oleh masyarakat apabila pengelolaan investasi di dalam Danantara ini mengalami kegagalan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.